Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita kesehatan, rahmat, kasih sayang sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali secara virtual di kajian pagi rutin hari Rabu. Sholawat beserta salam kita semoga tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya, dan kita umatnya semoga mendapatkan syafaat kelak dari beliau. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat datang kepada Uni Sarah. Selamat datang kembali di kajian pagi ini. Dan selamat datang kepada teman-teman semuanya. Kajian pagi ini bertema Jangan Salah Pilih Teman, dan akan dimoderatori oleh Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asqail anbiya war mursalin wa ala ashabihi ajma. Amma ba'du. Salam damai dan sejahtera bagi kita semuanya dan selamat bergabung. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali bersama Uni Sarah. Nama Uni Sarah udah rasanya mungkin bagi yang mengikuti termasuk saya ya, mengikuti di Instagram mungkin sudah cukup tidak asing lagi ya, karena Uni Sarah ini kan selain penulis juga aktif sekali di berbagai kegiatan. Baik, izinkan saya sebelumnya untuk membacakan sedikit mengenai biodata beliau. Baik. Uni Sarah Larasati Mantovani adalah perempuan kelahiran Jakarta 25 September 1989. Ini merupakan alumni Magister Pemikiran Islam dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mantan penulis naskah lepas mozaik Islam Trans TV ini kita bisa nikmati tulisan-tulisannya di Instagram, yaitu di @sarah.mtv atau buku cergam seri Ilmuwan Muslimah. Nah, silakan tadi tuh biasanya sih tinggal cari di Instagram juga, diklik Sarah Mantovani keluar ya, gitu ya Uni ya, gitu. Saya juga waktu nyarinya begitu kok, langsung keluar, langsung follow gitu kan ya. Karena memang apa yang di-share Uni itu asik-asik banget dan bermanfaat banget sebagai ilmu. Kadang-kadang saya sendiri sampai mikir, oh iya ya, oh benar juga ya, seperti itu. Nah, karena itu kita kali ini ingin sekali membahas nih Uni Sarah mengenai jangan salah pilih teman. Karena yang seperti kita tahu ya, ternyata teman itu bagaikan ada yang istilahnya penjual minyak wangi atau cerminan diri. Nah, bagaimana nih Uni? Mungkin kenapa sih jangan salah pilih teman dan trik-triknya untuk tidak salah pilih teman? Saya persilakan kepada Uni Sarah, waktunya yaitu 45 menit. Silakan Uni. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah karena pada sore hari ini ya, waktu Indonesia atau waktu Yogyakarta, saya masih diberi kesempatan lagi untuk bertemu ibu-ibu Majelis Pengajian Prancis. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada jemaah Majelis Pengajian Prancis atas kehadirannya pagi ini ya, kalau waktu di Eropa ya. Kalau di sini kan sudah sore. Baik, saya ketika diberi tema ini, saya jadi teringat dengan, sebelumnya suara saya jelaskah? Untuk ini dulu, tes dulu. Suara saya jelaskah? Jelas. Jelas ya. Alhamdulillah. Baik. Ini saya soalnya sekarang lagi di outdoor. Bukan di outdoor, ini lebih tepatnya saya ngungsi. Jadi saya ke masjid dekat rumah, samping rumah. Jadi ini di lobi masjid. Alhamdulillah. Tempat saya ngajar. Nah, jadi ketika saya ditawarkan tema ini, saya jadi teringat dengan salah satu santri saya
di masjid waktu itu. Santri saya lewat. Jadi waktu itu kan saya pengen ngajak mereka gitu ya ke acara Syawalan Akbar waktu itu. Nah, jadi saya syaratkan, tapi nggak bisa banyak-banyak loh ya. Maksimal itu 3 orang, saya bilang gitu kan. Karena memang transportasinya di sini masih terbatas kalau untuk umum ya, transportasi online ya lebih tepatnya. Nah, ketika itu ada beberapa santri yang memang tidak bisa ikut gitu kan, karena ada yang sudah janjian sama temannya mau pergi ya, karena memang kemarin itu kan pas hari Sabtu ya. Nah, terus kemudian ada salah satu santri yang memang dia mau ikut gitu dari awalnya sudah semangat mau ikut gitu. Saya bilang, ayo kalau misalnya mau ikut kayak gitu kan. Ibunya juga sudah menitip ke saya gitu kan ya, menitipkan ke saya, Mbak Sarah, tolong titip ya, tolong titip Hana ya, apa namanya Hana. Jangan lupa nanti ingetin dia sholat kayak gitu. Nah, terus oh ya baik Bu gitu. Akhirnya ketika saya tanyakan lagi, saya pastikan lagi, saya bilang jadi mau ikut Kak nih gitu kan ya. Apa namanya, kalau misalnya jadi mau ikut nanti jam 12:30 siang saya tunggu di masjid, saya bilang gitu kan, janjiannya di masjid. Akhirnya karena nggak ada lagi santri yang mau ikut dan santri yang mau ikut itu cuma dia doang, gitu ya. Akhirnya dia bilang gini, aku mau aja Us gitu kan, aku mau aja Us asalkan ada temannya. Jadi seperti itu. Aku mau aja Us ikut asalkan ada temannya. Loh, gitu kan dia jadi berubah pikiran. Dia nggak mau kalau nggak ada temannya gitu. Jadi oh ya udah. Oh berarti apa namanya kalau misalnya memang nggak ada teman, maksudnya ini teman sebaya ya. Jadi maksudnya bukan saya gitu. Jadi saya dianggap kayak bukan temannya tapi kayak gurunya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah terus kemudian oh ya udah akhirnya saya putuskan oh berarti nggak jadi ikut nih gitu kan ya. Oh ya udah gitu akhirnya saya pergi sendirian gitu akhirnya. Iya dan ternyata ketika seusia apalagi santri-santri yang saya ajak itu memang mereka remaja ya. Saya baru apa namanya baru beranjak dewasa lah ya, mau beranjak dewasa gitu. Dan memang ketika usia-usia peer group atau teens gitu kan ya masih pengaruh teman itu memang masih besar ya. Saya ngerti dan apa namanya saya juga pernah merasakan hal itu gitu soal waktu masih SMP ya, SD SMP lah. Nah terus kemudian boleh saya minta tolong diputarkan ditayangkan slide-nya. Nah, ini sambil menunggu slide-nya ditayangkan. Sudah, terima kasih. Jadi langsung aja ke halaman yang kedua. Ini saya sebutnya halaman aja ya. Jadi kayak baca buku. Nah, di sini saya mengambil definisi teman itu dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi teman ini ada beberapa definisi gitu ya. Jadi teman itu adalah kawan, sahabat gitu. Terus kemudian orang yang sama-sama bekerja gitu ya, berbuat atau berjalan, terus kemudian orang yang menjadi pelengkap atau pasangan atau yang dipakai, dimakan dan sebagainya gitu ya, bersama-sama. Jadi kayak misalnya teman hidup gitu. Nah itu kan berarti maksudnya suami atau istri ya, teman hidup, pasangan hidup gitu maksudnya. Terus ada juga teman ini didefinisikan sebagai kata ganti dari saya. Kalau di Indonesia itu kan bahasa daerah ya. Jadi apa namanya di beberapa daerah dipakai dalam bahasa sehari-hari gitu. Jadi artinya itu saya gitu kan. Kalau di Makassar sendiri saya pernah mengalami yang namanya roaming bahasa daerah tepatnya. Jadi waktu ke Makassar itu mereka tuh manggil dirinya sendiri itu kan saya itu berarti kita ya, kita. Nah saya bingung kita gitu kan. Kita tuh maksudnya ya saya gitu. Oh begitu gitu ya. Jadi seperti itu ya. Masya Allah ya. Apa namanya bahasa daerah di Indonesia itu macam-macam ya. Maksudnya banyak sekali gitu ya. Nah terus kemudian yang kedua
di halaman yang kedua itu mengapa kita berteman, langsung aja dulu. Jadi mengapa kita berteman? Yang paling pertama itu adalah ini terbalik ya, harusnya yang pertama itu adalah fitrah manusia tidak bisa hidup sendiri ya ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Kalau misalnya ada bapak-bapak, karenanya Allah melarang hamba-hambanya itu untuk memutus tali silaturahmi ya. Jadi ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim gitu ya, atau tali silaturahmi gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, ini urutannya kebalik ya, mohon maaf. Yang kedua, manusia itu adalah makhluk sosial dan Allah sengaja menciptakan kita bersuku, berbangsa agar saling mengenal gitu ya. Nah, di sini ada dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, nah di sini kan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini maksudnya adalah Adam dan Hawa ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, dalam beberapa kitab tafsir gitu ya, entah itu tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia, terus kemudian tafsirnya tafsir Al-Wajiznya Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Nah, itu disebutkan bahwa diciptakan untuk kita bersuku dan berbangsa itu supaya kita juga tidak saling membanggakan nasab masing-masing gitu ya. Jadi makna dari ayat ini gitu. Jadi seperti itu di surat Al-Hujurat ayat 13, agar kita tidak berbangga dengan nasab gitu. Maksudnya berbangga di sini maksudnya dalam konteks konotasi negatif ya ibu-ibu. Jadi maksudnya saling, kalau dulu kan bangsa Arab itu mereka saling membanggakan nasab masing-masing gitu ya. Oh ini ternyata saya merupakan nasabnya pemuka kaum Quraisy. Jadi seperti itu misalnya. Nah, terus kemudian di halaman yang kedua, lanjut, nah ini kata Rasulullah. Nah, kata Rasulullah ini terkait dengan teman gitu ya, terkait dengan hubungan pertemanan. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud, itu seorang mukmin cerminan dari saudaranya yang mukmin. Jadi teman itu seperti tadi hadis yang sudah disampaikan oleh Teh Dini ya, itu kan hadis ya. Teman itu seperti minyak wangi, betul, tapi juga seperti cermin buat kita. Jadi bukan hanya jodoh ya ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, bukan hanya jodoh yang menjadi cerminan dari diri kita, tapi juga teman ini terutama kalau misalnya teman kita adalah seorang mukmin atau kaum beriman, maksudnya sesama muslim ya. Nah, ini merupakan cerminan dari saudaranya yang mukmin, dari saudaranya yang lain gitu ya, yang sesama mukmin juga. Nah, terus kemudian di hadis lain, di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul. Nah, ini saya sangat suka hadis ini. Dulu waktu waktu saya mau nikah, hadis ini sempat saya pakai di kartu undangan. Jadi ini ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul atau berkelompok. Oleh karena itu jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Dan jika saling tidak mengenal, maka akan berbeda istilah ya. Kalau di itunya ya, berpisah ya, berbeda istilah akan berpisah. Jadi seperti itu. Jadi kita merasa sendiri kan ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau misalnya kita menemukan seseorang yang
kok dia cocok banget ya gitu ya. Kalau misalnya diajak ngobrol bukan cuma nyambung gitu ya, tapi juga apa namanya beberapa kali punya kesamaan. Terus kemudian misalnya dalam suatu waktu pernah bajunya sama, padahal nggak janjian gitu ya. Terus kemudian pernah juga ketika lagi ngobrol ucapannya sama gitu ya. Istilahnya kayak mungkin kompak gitu ya, tapi sebenarnya ini bukan kompak gitu. Tapi Masya Allah gitu ya, maksudnya Allah tuh sudah mengatur bahwa kita sama teman kita itu sefrekuensi. Nah, kalau anak muda bilang itu bilangnya sefrekuensi. Atau kalau misalnya nggak satu apa namanya nggak satu koneksi, dibilangnya saya nggak sefrekuensi sama dia nih gitu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang itu bilangnya gitu. Nah itu seperti itu. Nah terus kemudian nyambung dari kata Rasulullah ya terkait dengan tadi ya hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud di halaman selanjutnya. Bahkan Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Al-Muta'alim itu menyampaikan sebuah syair, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Jadi syairnya itu beliau berkata, tak perlu kau tanya tentang seseorang atau siapa dia, cukup tanya siapa temannya. Maka setiap teman akan mengikuti orang yang dia temani. Jadi seperti itu. Jadi benar ya, teman itu merupakan cerminan dari diri kita juga gitu. Teman itu juga cerminan dari seberapa baik atau seberapa buruk kualitas kita sebagai seseorang, jadi seperti itu. Makanya ketika mencari pasangan hidup gitu ya, ketika entah itu ta'aruf gitu ya, atau dalam metode lain misalnya minta dicarikan seseorang lewat ustadz atau ustazah gitu ya. Nah itu kita diusahakan juga untuk supaya bertanya kepada temannya gitu ya, teman dekat gitu. Saya juga melakukan hal ini waktu sebelum nikah gitu ya, walaupun sebenarnya saya tidak puas gitu, maksudnya misalnya hanya bertanya kepada temannya gitu. Jadi seperti itu, teman dekatnya atau sahabatnya yang sudah 19 tahun ya menjadi teman ya sampai sekarang, Masya Allah gitu. Maksudnya ini suami saya ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita bisa tahu kualitas seseorang itu baik atau buruk itu dari temannya, karena teman itu merupakan cerminan dari diri kita gitu. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya jodoh atau pasangan hidup ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, tapi teman juga termasuk. Nah, terus kemudian di halaman selanjutnya, nah ini sesuai dengan judul yang saya jadikan sebagai cover slide itu salah pilih teman sesat di jalan. Jadi kita diminta oleh Allah gitu ya, oleh Allah dan Rasulullah agar berhati-hati memilih teman gitu ya. Jadi jangan cuma berhati-hati memilih pasangan hidup, tapi juga berhati-hati memilih teman. Jadi dalam surat Al-Furqan ayat 20 langsung aja ayat ke-27 ya. Jadi 27 sebagaimana firman Allah dan ini, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, karena ini ayatnya nyambung ya ibu, bapak-bapak, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Nanti saya ceritakan semacam asbabun nuzulnya atau turunnya satu ayat ini, kenapa sih kok ada surat Al-Furqan ayat 27 sampai 28 ini gitu ya. Terus kemudian di ayat lainnya, celaka aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Jadi sampai saking orang yang diceritakan dalam ayat ini itu sangat menyesal sekali karena sudah menjadikan seseorang itu sebagai temannya gitu ya. Nah ini kenapa gitu ya? Jadi turunnya ayat ini itu karena ini disebutkan dalam tafsir Al-Azhar, tafsir Abu Hamka ya, jilid 7. Jadi latar belakang turunnya ayat di atas, maksudnya ayat
Furqan ayat 27-28 itu karena ada seorang pemuka Quraisy bernama Uqbah bin Abu Mu'aid. Jadi sebelum beliau memeluk Islam, Uqbah ini memiliki hubungan sangat baik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Uqbah ini sering bertukar pikiran dan bergaul dengan Nabi. Jadi sehingga akhirnya, alhamdulillah, beliau mengucapkan kalimat dua syahadat. Nah, setelah kejadian tersebut, beliau bertemu dengan teman lamanya yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ubay bin Khalaf. Ya, jadi temannya tersebut, si Ubay ini menghasut Uqbah. Jadi Uqbah ini mencela kelemahannya Uqbah karena meninggalkan kepercayaan nenek moyangnya. Yang pada akhirnya Uqbah ini terpengaruh, ya, terpengaruh oleh temannya si Ubay ini, Ubay bin Khalaf. Nah, akhirnya Uqbah ini berbuat kesalahan gitu ya. Nah, terpengaruh dengan temannya, beliau berbuat kesalahan, akhirnya dengan mencaci maki dan sampai bahkan yang paling parah itu adalah meludahi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, meskipun temannya ini, si Ubay ini sangat memuji apa yang dilakukan oleh Uqbah, namun dalam hatinya beliau menyesal, sangat menyesal. Jadi dalam hatinya itu beliau berkata, mengapa saya tidak mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa saya menjadikan si Ubay ini sebagai teman, gitu ya? Tapi kelemahannya ini menyebabkan kehancuran jiwanya si Uqbah, sehingga Uqbah ini tidak lagi menempuh jalan kebenaran bersama Rasulullah SAW. Jadi pada akhirnya setelah beliau menerima Islam, beliau akhirnya murtad sampai akhir hayat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi sampai segitu besarnya pengaruh seorang teman, gitu ya. Jadi akhirnya turunlah ayat ini, gitu ya, Al-Furqan ayat 27-28. Karena kisahnya si Uqbah bin Mu'aid, ya, sampai akhir yang awalnya beliau sudah memeluk Islam, gitu ya, karena sudah terpengaruh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terpengaruh dengan akhlak baiknya beliau, gitu ya, dengan adabnya beliau. Dan tapi kemudian beliau terpengaruh lagi, gitu ya, oleh temannya ini Ubay bin Khalaf. Dan akhirnya sampai melakukan perbuatan tercela, bahkan yang paling parah adalah meludahi wajah Rasulullah, dan akhirnya murtad, ya, sampai akhir hayat beliau. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di halaman selanjutnya, ibu-ibu, bapak-bapak dan yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi di sini ada tips memilih sahabat Allah Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab, ya, ibu-ibu. Jadi kan nama Umar itu kan banyak sekali ya waktu zamannya Rasulullah, ya. Ini maksudnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi yang pertama itu adalah agama dan akhlaknya baik, wara atau menjauhi segala hal yang Allah larang, dan yang ketiga jujur dan amanah. Nah, ada ceritanya nih ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Jadi ceritanya itu, ini diceritakan oleh salah seorang tabi'in yang bernama Qurasyah bin Al-Qur rahimahullah. Nah, beliau menceritakan ada seorang lelaki yang bersaksi di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata kepadanya, "Aku tidak mengenalmu dan tidak masalah meskipun aku tidak mengenalmu. Tapi datangkanlah seseorang yang mengenalmu." Ya. Tiba-tiba nih ya, ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, seorang laki-laki di antara hadirin, di antara jamaah itu berkata, ya, "Aku mengenali dengan baik, wahai Amirul Mukminin." Umar lantas bertanya kepada seorang laki-laki ini, "Bagaimana engkau mengenalnya?" Ya, dia menjawab, si laki-laki ini menjawab, "Dia adalah orang yang bisa dipercaya." Ya, dengan sangat yakin, ya, dengan sangat yakin dia berkata dia adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, lantas Umar kembali bertanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah, "Apakah dia adalah tetanggamu hingga engkau ketahui keadaannya baik siang maupun malam?" Nah, Umar sampai nanya gitu loh.
Kemudian si laki-laki itu menjawab, tidak. Kemudian Umar kembali bertanya lagi. Khalifah Umar kembali bertanya, apakah engkau pernah berbisnis dengannya sehingga engkau ketahui bahwa ia adalah seorang yang waro'. Waro' itu meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Kemudian si laki-laki ini menjawab lagi, tidak. Umar kembali bertanya, tidak menyerah. Pernahkah engkau bersafar atau berpergian dengannya hingga engkau ketahui bahwa ia memiliki akhlak yang mulia? Si laki-laki itu menjawab, tidak. Umar akhirnya memberi kesimpulan. Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu, memberi kesimpulan. Beliau mengatakan, itu berarti engkau tidak mengenalnya. Sampai seperti itu loh ibu-ibu, bapak-bapak ya. Masya Allah ya. Penyelidikan Umar bin Khattab ya pada saat itu. Masya Allah. Nah, kemudian Umar berkata kepada laki-laki yang bersaksi tersebut, carikan aku orang yang benar-benar mengenalmu gitu ya. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ya. Nah, sementara dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga bertanya, apakah engkau pernah mengamanahkan sesuatu kepadanya? Si laki-laki itu menjawab, tidak. Nah, jadi ada 4 ya. Jadi ada 4 pertanyaan yang ditanyakan oleh Umar ya. Jadi dia termasuk bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang itu adalah sahabat yang baik buat kita. Jadi ini sahabat ini bukan lagi jadi saya bedakan ya ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Sahabat dengan teman itu beda ya kalau menurut saya. Kalau teman itu siapa saja boleh kita berteman gitu ya, berkawan. Entah itu dengan yang dengan non muslim, entah itu dengan yang dengan mungkin yang akhlaknya tidak baik atau yang berperilaku buruk. Tapi kalau soal sahabat ya, kalau soal sahabat itu kita lebih selektif lagi dari teman gitu. Jadi sahabat ini adalah orang-orang yang memang dekat sekali dengan kita gitu ya, dan punya pengaruh besar dalam hidup kita. Kalau teman itu kan, misalnya hanya teman ngobrol, ya sepintas lalu, atau mungkin teman hanya mungkin teman jalan gitu ya, teman hangout, kalau istilahnya anak muda gitu. Nah itu ya, jadi seperti itu. Nah tapi kalau sahabat ini kan beda ya. Sahabat ini yang pernah bersafar dengan kita mungkin ya, terus kemudian pernah bermuamalah dengan kita, tuh terus mungkin pernah jadi tidak hanya sekedar pernah jalan bareng ya. Jadi bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang itu adalah sahabat yang baik? Yang pertama itu adalah dari tetangganya ya. Jadi tetangganya itu yang memang tetangga dekat ya, yang memang dekat rumahnya, yang memang mengetahui siang dan malam itu seseorang itu seperti apa dan gimana gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, pernah berbisnis dengannya atau bermuamalah ya, dan menitipkan amanah. Terus yang terakhir adalah pernah bersafar dengannya. Nah, yang safar ini saya juga pernah dengar atau baca dari hadis lain gitu ya. Jadi minimal itu selama 3 hari ya. Kalau cuman sehari, safar cuman sehari dengan seseorang, itu tidak bisa dikatakan sebagai sahabat gitu. Ya bagaimana kita mau mengenal perilaku atau akhlaknya dia kalau cuman sehari ya. Jadi kayak semacam pengenalan secara kilat. Mungkin kita tahu gitu ya, tapi kita tidak tahu lebih dalam, jadi seperti itu. Nah, kayak misalnya kayak kemarin itu saya waktu S2 itu kan sempat diasramakan ya dengan 8 akhwat lain gitu, waktu S2 kuliah S2. Nah, ketika diasramakan itu kan otomatis kita tahu karakter satu sama lain, tahu akhlak satu sama lain itu kayak gimana gitu. Nah, itu yang itu sudah masuk dalam kriteria sebagai seorang sahabat gitu ya. Jadi pernah bermalam dengannya itu lebih dari 3 hari gitu ya. Jadi kalau sudah bertahun-tahun gitu ya, diasramakan atau di boarding school atau di pesantrenkan gitu, seperti itu. Nah, kemudian halaman selanjutnya
Nah, di halaman selanjutnya, ini ada tips juga dari Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Jadi beliau itu mengatakan, yang pertama itu adalah perhatikan asalnya. Jadi perhatikan asalnya dalam arti apakah dia seseorang yang berilmu, ya, seseorang yang berilmu dalam arti bukan hanya cerdas ya, gitu ya. Jadi berteman dengan orang bodoh itu menurut Imam Ghazali itu tidak ada manfaatnya dan hanya akan berujung kepada keputusasaan dan permusuhan. Gitu. Jadi berteman dengan orang-orang yang bodoh itu hanya hanya menimbulkan permusuhan gitu, seperti itu. Entah itu mungkin kayak misalnya orang-orang bodoh itu kayak dia punya akhlak yang misalnya akhlak yang buruk gitu ya, disebabkan karena ilmunya yang belum belum tinggi, jadi seperti itu. Terus kemudian tapi dia sudah berani untuk misalnya kayak sok tahu itu ya, misalnya contohnya gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, perhatikan akhlaknya. Jadi jangan bersahabat dengan orang yang tidak baik akhlaknya serta buruk kelakuannya. Gitu. Jadi perumpamaan orang yang tidak baik akhlaknya itu seperti orang yang tidak mampu menguasai dirinya ketika marah. Seperti itu. Tidak mampu menahan hawa nafsunya. Gitu. Nah, terus yang ketiga itu hal selanjutnya yang harus diperhatikan ketika memilih seorang teman adalah kesolehannya. Jadi orang solih itu akan selalu mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian yang keempat itu tidak tamak dunia. Nah, jadi orang yang tamak ini merupakan racun hati yang mematikan. Nah, bergaul atau berteman dengan orang yang tamak dunia itu dapat menyebabkan ketamakan kita juga ikut bertambah. Gitu. Jadi kita nular jadi tamak juga. Gitu. Dan sebaliknya, bila bergaul dengan orang-orang yang zuhud, gitu ya, itu akan menyebabkan menguatkan sifat zuhud kita. Yang kelima adalah kejujuran. Ini yang paling penting juga. Jadi Imam Ghazali menyebut seorang pembohong adalah fata morgana. Jadi dia atau seseorang ini seakan mendekatkan yang terlihat jauh dan menjauhkan yang terlihat dekat. Ini maksudnya seorang pembohong ya. Tetapi hal ini bukan kenyataan gitu ya, hanya sebatas tipuan aja. Jadi makanya seorang yang pembohong itu disebut sebagai seorang sebagai fata morgana. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya secara fitrah ya ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, hati manusia itu Allah ciptakan ingin selalu meniru gitu ya, serta mengikuti. Nah, tabiat dan sifat manusia ini saling menulari, entah disadari atau tidak, gitu ya. Jadi makanya kenapa kita merasa bahwa kita terpengaruh oleh teman kita itu ya karena secara fitrahnya itu ya seperti itu, gitu. Makanya ketika membahas tentang misalnya perilaku LGBT ya, perilaku LGBT++ gitu. Ketika ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai gay gitu ya, itu pasti orang-orang di sekitarnya bukan lingkungannya ya, saya tidak menyebut lingkungannya, maksudnya lingkup pertemanannya, friend circle-nya, lingkaran pertemanannya gitu ya, lingkaran pertemanannya pasti dengan orang-orang yang seperti itu juga. Nah, makanya waktu itu ketika saya pernah diskusi dengan Dr. Fidiansyah, beliau seorang psikiater, kapan-kapan mungkin Majelis Pengajian Prancis bisa mengundang beliau ya, Dr. Fidiansyah, entah itu berbicara tentang kesehatan jiwa atau yang lain gitu ya. Nah, jadi Dr. Fidiansyah ini pernah mengatakan kepada saya, jadi memang perilaku LGBT itu menular, gitu ya. Perilakunya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, perilakunya menular, ya, perilaku LGBT ini menular. Gitu. Tapi dia bukan menularkan kayak menularkan virus gitu ya. Ini kalau misalnya tidak berhubungan maksudnya ya, tidak berhubungan seksual gitu maksudnya. Tapi walaupun tidak berhubungan seksual pun, tapi ya perilaku itu menular gitu ya.
sama aja dengan perilaku buruk lainnya gitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang punya perilaku buruk gitu ya, itu hati-hati gitu ya, nanti bisa tertular perilaku buruknya dia. Jadi apa namanya, kita juga wajib waspada, kita juga harus punya filter gitu ya, atau benteng gitu, dan banyak-banyak doa kepada Allah. Banyak-banyak doa minta perlindungan kepada Allah ya, dari perilaku buruk teman kita misalnya. Seperti itu. Terus kemudian next di slide selanjutnya, nah ini juga tips paling penting. Jadi bukan tips ya, 3 tipe teman menurut Imam Ghazali itu. Jadi yang pertama itu, ini masih dalam kitab Bidayatul Hidayahnya beliau. Jadi yang pertama itu adalah teman dalam urusan ukhrawi atau akhirat. Jadi maka ambillah keuntungan darinya dalam hal urusan agama. Yang kedua, teman dalam urusan duniawi atau dunia. Maka carilah keuntungan dengan mengambil akhlak baik darinya. Nah, terus kemudian yang ketiga, teman dalam bersenang-senang dan bersantai. Maka janganlah mengambil keuntungan apapun darinya. Seperti itu. Nah, jadi itu 3 tipe teman menurut Imam Ghazali. Nah, di slide selanjutnya, ini mungkin sekalian sebagai penutup ya. Jadi nanti saya kembalikan lagi kepada Teh Dini. Jadi menurut saya, bertemanlah dengan siapa saja tanpa memandang suku, ras, gitu ya, latar belakang ekonomi, pendidikan, maupun ia berasal dari mana. Seperti itu. Tapi bersahabatlah hanya dengan orang yang baik adab, akhlak sekaligus agamanya. Atau mungkin di antara 3 ini aja ya, gitu ya. Misalnya orang yang baik akhlak sekaligus agamanya, gitu, seperti itu. Agar ia tidak menyesatkan kita dari jalannya, dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan lagi kepada mohon maaf kurang lebihnya mohon. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Uni Sarah, Masya Allah, Jazakallah atas tadi sharingnya dan juga ilmunya bagi kita. Rasanya banyak pertanyaan yang akan saya tanya nanti nih Uni, tapi saya mungkin akan berikan juga kepada yang lain tadi karena Uni juga menyampaikan bahwa ada beberapa tips dan juga tipe-tipe yang bisa kita jadikan pegangan untuk mencari teman ya. Tapi tinggal di luar negeri itu nggak mudah ya Uni, karena kadang-kadang teman yang hadir di kita itu tidak seperti yang di Indonesia kita bisa memilih ya Uni ya, seperti itu nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Nah, mungkin Uni aus, silahkan mau minum dulu untuk mengeringkan tenggorokan sambil mendengarkan pantun dari sahabat kita Mbak Berta. Silakan Mbak Berta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MPP dalam kegiatan religi, kajian rutin, memberi siraman. Uni Sarah di Rabu pagi berbagi hikmah dalam berteman. Sahabat MPP kuat dan sehat, belajar ikhlas, belajar sabar. Berteman karena azas manfaat. Manfaat hilang, pertemanan bubar. Siraman rohani laksana hidangan. Jamaah beda adat, beda status. Berteman hanya untuk kesenangan, senangnya lenyap, hubungannya putus. MPP dalam kebersamaan. Dalam akidah kita disatukan. Bertemanlah karena kemuliaan, mengajak berlomba di dalam kebaikan. Sumatera Barat jalanan berbukit, jalanan turun sesekali naik. Walau jumlah teman sedikit, tapi kualitas terjaga baik. Jalan-jalan ke pasar Klewer, belanja batik aneka rupa. Di dunia maya banyak follower, tapi dunia nyata merasa hampa. Donald Bebek dan Paman Gober, bacaan lucu generasi dahulu. Aneka cara tambah subscriber. Jalur sehat sampai jalur halu. Ala bule sarapannya roti. Roti Prancis rasanya nagih. Ada teman mendadak sakti. Biasa ditagih. Ada teman mendadak sakti. Bisa menghilang saat ditagih. Roti olahan bahan nabati. Bersanding kari enak dinikmati. Lain di mulut, lain di hati, berteman tapi saling menyakiti.
Pohon kapuk, pohon randu, bergoyang-goyang ditiup bayu. Ada teman memendam rindu, setiap jumpa bilang I love you. Kawan seiring bergandeng tangan, ingatkan akhirat, naikkan iman. Umat Islam dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Berta, Masya Allah. Mbak Berta benar tuh tadi, salah satu temannya adalah kita lihat dari segi amanah ya. Saat ngutang cepet banget, tapi giran ditagih menghilang gitu ya. Jadi sakti mandraguna. Saya ketawa sendiri jadinya. Baik, kita langsung aja kepada sesi tanya jawab. Sepertinya sudah ada pertanyaan. Sebentar, kita tanya. Dari tadi yang pertama kalau nggak salah dari Teh Mariam duluan ya. Teh Mariam mungkin bertanya secara langsung. Silakan Teh Mariam, di situ langsung kita ke Bapak Ahmad Muhammad. Baik, silakan Teh Mariam. Jadi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Ustazah Sarah ya. Begini, saya di sini kan teman menjadikan apa akan refleks ke dalam kepribadian kita. Nah, saya punya habit teman-teman saya yang belum dapat hidayah itu masih saya rangkul dalam artian karena saya pikir kalau saya menjauh nanti saya punya perasaan berdosa itu karena nanti merasa diri kita tuh lebih baik dari teman saya yang belum dapat hidayah. Nah, itu bagaimana? Karena saya merasa tuh kalau saya cuma bergaul sama orang-orang yang sudah hijrah, bagaimana dengan teman-teman saya yang belum hijrah? Kalau saya tinggalin, kalau saya kasih boundary sama diri saya, bagaimana itu Ustazah? Apakah saya bersalah berbuat seperti itu? Dan saya juga feeling guilty kalau saya ninggalin teman saya yang belum dapat hidayah. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Teh Dini. Silakan langsung aja dijawab. Gitu. Oh baik, langsung dijawab ya Teh Dini ya. Pertanyaannya nanti lupa. Masya Allah, terima kasih jawabannya. Saya manggilnya kakak atau ibu atau mbak atau kakak ini sebelumnya. Ibu atau mbak, saya sih biasa aja. Saya ya, ibu dengan satu anak ya. Oh gitu, baik. Atau manggil kakak aja lah ya, biar sama kayak Kak Berta ya. Apa aja, nggak masalah. Baik. Oh iya, baik. Terima kasih Kak Mariam atas pertanyaannya yang luar biasa. Iya ya, betul. Memang kita tidak bisa memungkiri gitu ya, di sekitar kita itu masih banyak orang-orang yang harus kita rangkul. Bahkan tidak hanya dialami oleh Kak Mariam juga kok di sini di Yogyakarta gitu ya, juga masih banyak orang yang mereka Islam gitu ya, Islam tapi ya udah identitasnya misalnya Islam aja gitu. Jadi kita nggak tahu maksudnya ibadahnya nanti dia kayak gimana atau dia seperti apa akhlaknya gitu ya, bahkan dalam beberapa keseharian mereka ada yang misalnya mengucapkan kalimat-kalimat kotor gitu ya, ucapan-ucapan hinaan-hinaan yang kotor. Kayak misalnya saya suka kalau misalnya dari rumah itu suka mendengar, kan di depan sini di lapangan sini kan ada anak-anak yang suka main bola gitu ya. Nah mereka tuh kalau misalnya marah-marah itu kencang sekali gitu, keras sekali, bahkan sampai rumah saya pun terdengar gitu ya. Mereka kayak misalnya goblok tolol gitu ya, misalnya contohnya ya seperti itu. Jadi kayak gitu. Dan memang zamannya Rasulullah dulu sama Maryam gitu ya, Rasulullah pun memang merangkul orang-orang yang seperti ini gitu ya, orang-orang yang mereka itu bukan hanya belum masuk Islam tapi juga akhlaknya buruk gitu ya, akhlaknya buruk, bahkan sampai ada yang mencaci maki Rasulullah SAW juga gitu ya. Beliau merangkul gitu ya, bahkan merangkul dengan menunjukkan akhlak yang baik, dengan adab yang baik gitu ya, sehingga alhamdulillah Islam itu tidak sampai
1000 tahun tersebar ke seluruh penjuru gitu ya, Masya Allah. Itu dengan akhlak gitu ya. Jadi Rasulullah itu ketika berdakwah itu yang paling diutamakan adalah perbaikan akhlaknya dulu gitu. Jadi perbaikan akhlak dulu, perbaikan akhlak masyarakat dulu gitu ya. Dan itu secara perlahan-lahan sekali. Jadi kayak misalnya ada perintah larangan larangan meminum khamr, alkohol, itu awalnya itu pelan-pelan dulu gitu ya. Jadi tidak langsung kamu nggak boleh minum alkohol gitu ya, nggak bisa langsung begitu gitu ya, tapi perlahan-lahan kamu boleh minum khamr gitu ya, asalkan tidak mendekati waktu sholat misalnya seperti itu. Jadi waktu itu kayak gitu zamannya Rasulullah. Jadi semuanya itu perlahan-lahan dakwahnya ketika menghadapi masyarakat Arab ya, terutama kaum Quraisy ya pada saat itu. Jadi tidak langsung ayat itu diperintahkan langsung dilarang pada saat itu juga, larangan mutlak, tidak boleh sama sekali gitu. Enggak seperti itu juga. Tapi perlahan-lahan ininya. Nah, kemudian ketika turun perintah baru, akhirnya ayat yang sebelumnya itu kayak dihapus dan diganti gitu ya. Apa yang kita kenal dalam ilmu Quran itu nasih dan mansukh gitu ya, dihapus dan diganti gitu ya dengan perintah baru gitu. Dan akhirnya yang sampai sekarang kita temukan di Al-Quran itu adalah larangan mutlak tidak boleh meminum khamr gitu ya, atau alkohol gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika menghadapi teman yang tadi Kak Maryam sebutkan, itu juga sama gitu ya. Maksudnya ya kita tetap rangkul mereka gitu ya. Kita tidak usah menjauh dari mereka gitu ya. Kita tetap ajak mereka kepada kebaikan gitu, terus kemudian secara pelan-pelan gitu ya, kita tunjukkan juga dengan akhlak yang baik gitu ya, dengan perilaku yang baik, dengan adab yang baik. Dan jangan lupa Kak Maryam, biasanya kita lupa nih yang satu ini, doa. Jadi doa dalam setiap sholat itu terutama ya yang paling dekat yang paling dekat dengan Allah itu pada saat kita sujud ya. Jadi pada saat kita sujud dalam sholat apapun itu waktu yang paling dekat dengan Allah, insya Allah. Jadi dan salah satu waktu yang diijabah oleh Allah. Jadi pada saat sujud itu. Jadi jangan lupakan teman-teman kita gitu ya, yang misalnya mereka belum dapat hidayah gitu ya, atau mungkin yang masih kurang baik akhlaknya, terutama misalnya kepada kita gitu ya, itu jangan lupa kita doakan gitu ya. Jangan lupa kita doakan dalam setiap sujud kita, atau kalau misalnya kalau misalnya kita mendengar azan, kita masih bisa mendengar azan di sana misalnya, kita doakan gitu ya, antara azan dan iqamah itu juga insya Allah doa kita diijabah oleh Allah. Terus kemudian di sepertiga malam gitu ya. Tapi ada juga ya, kalau di negara Eropa sana kan sepertiga malamnya tuh sangat-sangat singkat gitu ya. Saya pernah melihat tayangan video waktu yang paling singkat tengah malam itu di negara mana ya? Teh Dini mungkin tahu waktu malam yang paling singkat kalau di negara Eropa. Ada di Norwegia juga singkat, Islandia ya, Islandia, Norwegia. Iya itu, nah itu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Tetap kita usahakan di sepertiga malam itu kita mendoakan teman-teman kita. Gitu. Terus kemudian kalau misalnya kita lagi berpuasa, puasa sunnah, nah itu insya Allah Allah akan ijabah doa-doa kita ketika kita sedang berpuasa atau sedang safar. Nah itu juga termasuk waktu-waktu yang Allah ijabahi doa-doa kita gitu ya. Atau hari Jumat, terutama Jumat sore, itu juga di antara waktu-waktu yang Allah ijabahi doa kita gitu, seperti itu Kak Maryam. Jadi selain kita rangkul misalnya dengan akhlak kita gitu ya, kita menunjukkan akhlak yang baik, kita menunjukkan adab yang baik kepada mereka gitu ya. Terus kemudian kita juga tetap bersabar, jangan lupa untuk bersabar ya, karena kalau misalnya kita tidak sabar dalam dakwah gitu ya, nanti gimana ya? Nanti hasilnya tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan gitu, insya Allah.
apa namanya, kalau misalnya kita bersabar gitu ya, insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan mereka hidayah gitu ya. Tadi ya, pokoknya tunjukkan dengan akhlak yang baik. Itu tidak apa-apa, itu malah bagus ya. Kita rangkul mereka, kita ajak terus mereka ke dalam kebaikan, walaupun misalnya mereka berkali-kali nolak, dengan cara yang halus gitu ya, misalnya nggak apa-apa gitu ya, kita jangan menyerah gitu ya, never give up gitu. Terus kemudian kita bersabar gitu ya, bersabar kalau misalnya ada di antara dari mereka itu yang perilakunya buruk kepada kita, terus kemudian kita tetap mendoakan mereka gitu ya, dalam di antara waktu-waktu yang Allah ijabahi, terutama ya tadi seperti yang sudah saya sebutkan, pada saat sujud, di sepertiga malam, pada saat puasa, pada saat kita safar, terus kemudian di antara azan dan iqomah, terus kemudian pada saat hujan itu juga insya Allah Allah ijabah, terus kemudian di waktu Jumat gitu ya, pokoknya doa apapun ya, doa apapun insya Allah Allah akan ijabah di waktu-waktu tersebut. Jadi apa namanya, tetap terus rangkul mereka Kak Maria. Justru saya sangat mengapresiasi ya, insya Allah luar biasa sekali. Karena tantangannya di sana kan dengan yang di sini beda ya, gitu ya. Walaupun misalnya sesama Muslim pun gitu ya, tetap pasti tantangannya pasti akan beda. Semoga bisa menjawab dan semoga tidak puas. Terima kasih jawabannya. Terima kasih. Baik, Masya Allah, Munisara benar juga ya. Jadi tantangannya itu tadi salah satu adalah mendoakan justru ya. Karena kita kan sebagai manusia itu biasanya malah kebalikan gitu, malah sebel duluan, terus kita malah mengadu sama Tuhan. Ya Allah Tuhan itu orang jahat banget gitu kan, istilahnya gitu kan, manusiawi kan gitu. Jadi memang tantangannya, Masya Allah ya, Islam itu memang agama yang damai dan memang penuh berkah tuh seperti itu ya. Jadi bahkan dengan orang yang tidak baik pun kita tetap harus mendoakan dia gitu ya, seperti itu Nisara. Baik, itu memang tantangan banget ya, saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Maryam ya, Mbak Maryam, tantangan dalam berteman itu, tapi kita mengajak pelan demi pelan, dan tadi seperti kata Unisara, kuncinya ada akhlak kita sendiri sebenarnya ya, memperbaiki diri kita sendiri dulu kali gitu ya Unisara ya. Baik, pertanyaan berikutnya tadi adalah datang dari Saudara Ahmad. Ini pertanyaannya panjang sekali lah, layaknya puisi ini. Wah, saya bacakan ya, Unisara sekalian baca juga mungkin. Assalamualaikum, saya Ahmad asal Jombang. Izin bertanya, ketika hubungan pertemanan atau persahabatan kita renggang dengan notabene teman itu adalah teman yang renggang dengan notabene teman itu adalah teman yang insya Allah bisa dikatakan masuk kriteria yang telah disampaikan tadi. Bagaimana cara menempuh persahabatan atau pertemanan tersebut dengan baik lagi, dengan faktor karena ekonomi keluarganya sedang tidak stabil, serta tentang cara mengenal calon pasangan, bagaimana cara mengenalnya dengan baik. Oh, jadi letaknya hubungan bagaimana memperbaiki lagi dan juga bagaimana cara mengenal calon pasangan. Tadi calon pasangan sudah disebutkan sebenarnya Unisara ya, cara mengenal pasangan. Mungkin yang untuk memperbaiki dulu hubungan yang sudah retak ini bagaimana? Silakan Unisara. Yang paling pertama dan diutamakan gitu ya, kalau misalnya tergantung, jadi hubungan yang retak kita dengan teman kita itu termasuk kesalahannya, entah itu dari kita atau dari teman kita itu ya, itu besar atau enggak. Jadi kesalahannya itu besar atau enggak. Kalau misalnya terus kemudian itu yang pertama ya, yang harus kita pikirkan dulu kesalahannya itu besar atau enggak. Terus kemudian yang kedua, apakah ada kerugian gitu ya, apakah ada kerugian yang ditimbulkan entah itu dari kita atau dari teman kita gitu ya, dari teman kita ke kita atau dari kita ke teman gitu. Apakah ada kerugian yang ditimbulkan gitu. Karena kalau misalnya ada kerugian yang ditimbulkan gitu ya, antara entah itu dari kita ke teman kita atau dari teman kita ke kita gitu ya, maka tidak cukup hanya dengan meminta maaf gitu. Tapi juga kita harus memperbaiki kerugian yang ditimbulkan itu, seperti itu. Jadi kerugian yang ditimbulkan ini misalnya bukan hanya
bukan hanya misalnya dia sudah menyakiti hati kita ya, bukan gitu ya. Tapi misalnya kerugian materi gitu misalnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk memperbaiki, yang paling penting adalah yang tadi pertama ya, kesalahannya besar atau enggak. Terus kemudian yang kedua, apakah ada kerugian yang ditimbulkan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada kerugian yang ditimbulkan, selain minta maaf gitu ya, dan usahakan minta maafnya secara langsung gitu. Minta maafnya secara langsung, jadi jangan lewat, kalau sekarang kan mungkin karena kita tidak berani bertatap muka secara langsung ya, atau face to face, biasanya orang itu misalnya lewat telepon atau lewat WhatsApp gitu ya, atau lewat media sosial lainnya, jadi seperti itu gitu. Jangan, usahakan supaya kita menemui dia langsung gitu ya, menemui dia langsung, bahwa kita memang benar-benar bersungguh-sungguh untuk minta maaf gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sibuk gitu ya, usahakan sekali gitu ya, entah itu di hari libur gitu ya, atau misalnya kita menyesuaikan waktu. Kalau misalnya kita yang salah, usahakan kita yang menyesuaikan waktu dengan dia gitu ya, menyesuaikan waktunya dia gitu. Kapan dia bisa untuk kita temui secara langsung. Jadi seperti itu. Kapan dia bisa ketemu secara langsung, terus kemudian nanti di hari itu kita minta maaf secara langsung, kemudian kita memperbaiki juga kerugian yang ditimbulkan kalau ada kerugian. Akan ya, itu pertanyaannya. Kalau misalnya kerugian secara ekonomi, dari faktor ekonomi, ya kita tebuslah dari faktor ekonomi itu gitu ya. Entah itu misalnya kita sudah merusakkan barangnya gitu ya, entah kita sudah bukan merusakkan barang, tapi misalnya kita minjam gitu ya, kita minjam sesuatu dari dia, terus kemudian kita balikin barangnya itu dalam kondisi yang cacat, walaupun cacatnya itu misalnya robek sedikit kecil aja, itu juga harus harus kita perbaiki juga gitu. Jangan sampai kita meremehkan gitu ya, jangan sampai orang-orang kan biasanya bukan orang-orang ya, maksudnya ada beberapa orang yang meremehkan gitu ya, cuman robek kecil sedikit gitu aja kok marah gitu kan ya. Nah, itu nggak boleh, itu namanya kita meremehkan. Tapi usahakan dengan sungguh-sungguh kita akan memperbaiki gitu ya. Mohon maaf nih, misalnya buku yang aku pinjam dari kamu robek di bagian ininya, misalnya robek di bagian belakangnya gitu ya, robeknya jangan bilang robeknya cuma sedikit gitu. Kalau misalnya robeknya cuma sedikit, itu juga sama aja kita meremehkan. Robeknya itu sekitar segini-gini gitu. Kita jelasin gitu ya, nah, kalau misalnya kita bingung bagaimana cara memperbaikinya, kita tanyakan kepada teman kita, apa yang harus saya lakukan untuk bisa memperbaiki buku ini? Apakah bolehkah saya selotip gitu misalnya, gitu. Bolehkah saya selotip atau harus saya ganti dengan buku yang baru? Nanti kita tawarkan ke teman kita. Kalau misalnya barang yang buku yang kita pinjam dari dia itu sudah kita rusakkan gitu ya. Jadi kita tawarkan, kita kasih solusi alternatif sekalian untuk memperbaiki, sekaligus untuk memperbaiki hubungan kita juga. Jadi seperti itu Pak. Jadi jangan lupa ya, kalau misalnya memang ada kerugian yang ditimbulkan, kita harus perbaiki juga kerugian yang kita timbulkan itu, atau dari teman kita misalnya. Tapi kalau misalnya yang salah itu adalah teman kita, kemudian teman kita itu merugikan kita, bagaimana gitu ya? Dan teman kita itu tipe yang tapi kalau misalnya dia punya akhlak dan agamanya baik, nggak mungkin dia nggak mengganti kerugian yang ditimbulkan gitu ya, kecuali kalau misalnya memang akhlak dan agamanya itu nggak atau kurang baik gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya dia terus akhlak dan agamanya yang kurang baik gitu ya, bagaimana caranya gitu? Kalau misalnya dia nggak ganti kerugian yang dia timbulkan, gitu. Walaupun misalnya kita udah kasih kode-kode nih ya, kita udah kasih isyarat gitu ya. Misalnya dia udah minta maaf gitu ya, tapi dia nggak memperbaiki kerugian yang dia timbulkan gitu. Lantas
ya kita bilang gitu, kita ngasih isyarat bahwa kita akan memaafkan dia asalkan dia juga mau memperbaiki kerugian yang dia timbulkan gitu ke kita. Jadi seperti itu misalnya. Karena kan hal yang seperti ini kan memang harus jadi pelajaran ya, maksudnya supaya kalau misalnya ada sesuatu yang dia pisahkan lagi kepada orang lain, maka dia akan belajar dari kita gitu. Maksudnya dia harus memperbaiki kerugiannya itu. Jadi seperti itu. Jadi bukan maksud kita nggak ikhlas, bukan gitu ya. Bukan maksud kita nggak ikhlas karena dia sudah merusakkan barang kita misalnya gitu, bukan. Tapi untuk jadi pelajarannya dia gitu ya. Kalau misalnya dia tipe yang seperti itu. Nah, kalau misalnya dia masih kalau misalnya kita udah kasih isyarat gitu ya, kasih isyarat baik isyarat secara langsung maupun tidak langsung, tapi dia tetap cuek gitu ya, nggak peka gitu, malah mungkin pura-pura nggak tahu gitu, ya udah ikhlasin aja, insya Allah jadi pahala buat kita, pahala besar insya Allah. Jadi seperti itu. Kalau misalnya dia tipe yang seperti itu ya, tapi kalau menurut saya itu keterlaluan sekali gitu. Maksudnya yang orang yang seperti itu gitu. Dan biasanya kalau saya sudah menemui orang yang seperti itu, saya udah malas gitu ya, udah malas misalnya meminjamkan barang lagi ke dia gitu. Misalnya kalau misalnya dia minjem barang lagi, saya pasti nanti akan buat alasan gitu ya, dengan berbagai alasan. Barangnya lagi dipakai, barangnya lagi ini gitu. Karena saya udah males gitu ya. Kalau misalnya menemukan orang yang seperti ini, gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih jarang. Saya menemukan orang yang seperti ini. Ya, jadi begitu ya Pak Ahmad ya. Ini lumayan panjang ini jawabannya, masya Allah. Kalau untuk pasangan, bagaimana caranya melihat pasangan yang baik? Ya selain melakukan sholat istikharah gitu ya, kita juga harus melakukan berbagai cara lain. Nah, nanti berbagai cara lain itu bisa Pak Ahmad lihat di Instagram saya. Nah, berhubung kemarin saya sudah memposting konten ya, 3 cara untuk menanyakan bagaimana cara mengetahui calon orientasi seksual calon istri atau suami, gitu ya. Nanti bisa dilihat di situ. Itu karena ada banyak akhwat yang menanyakan ke saya, Mbak Sarah, bagaimana ini cara menanyakan orientasi seksual ke calon suami gitu ya, dengan cara yang halus gitu ya, atau cara yang tidak menyinggung dia, misalnya kayak gitu. Nah, itu ada di situ. Terus kemudian yang sebelumnya juga saya sempat membuat konten tentang screening calon pasangan. Jadi nanti bisa dibaca di situ ya Pak Ahmad ya, agar saya berikan juga kesempatan ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain untuk bertanya. Semoga tidak puas. Baik, bagaimana Pak Ahmad? Semoga sudah cukup jelas ya. Nanti tinggal diikuti aja sebenarnya Instagramnya Uni Sarah ini komplit kok, lengkap. Mau cari apa juga ada biasanya ya. Sampai yang masalah LGBT atau anak atau macam-macam ya ada ya Uni ya. Kalau aku sih emang suka kadang-kadang ngikuti, terus dari gitu aku simpan, aku screenshot seperti hal-hal seperti itu. Nah ini ada Instagramnya Uni, sudah dicatat ya. Baik, pertanyaan berikutnya langsung yaitu dari Teh Cici Firza. Mangga Teh Cici Firza, silakan bertanya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih Dini atas kesempatannya. Uni, saya mau bertanya. Kalau tadi, saya sebelumnya minta izin tidak menghidupkan kamera, Afwan. Ya, tadi menyambung lanjutan sih, menyambung dari Ukti Maryam. Kalau Ukti Maryam tidak bisa meninggalkan kawan yang belum hijrah. Nah, kalau pertanyaan saya, bagaimana kalau kita yang mau mencoba masuk ke dalam lingkungan yang memang sudah berhijrah? Ada kalanya mau masuk ke dalam lingkungan yang sudah berhijrah itu kita merasa diri pastinya kurang,
atau merasa diri belum apa-apa gitu. Jadi ada apa ya? Ada yang mengganjal, diterimakah atau bagaimanakah? Pasti ada rasa keraguan yang walaupun keinginan untuk berhijrahnya tuh kuat, hanya saja pasti akan ada kendala hati yang susah gitu untuk apa ya menanganinya. Itu bagaimana Uni? Baik, ini langsung saya jawab. Gimana? Ya, silakan. Iya, jadi terima kasih pertanyaannya. Saya manggilnya apa ya? Saya manggilnya kakak atau teteh. Kalau tadi kan Kak Maria atau Mbak Ya, atau Bunda atau Ibu. ya apa aja. Kebetulan saya Mau juga dipanggil apa orang ini? Minang. Oh gitu, Masya Allah. Jadi Uni aja ya. Terima kasih atas pertanyaannya Uni Cici. Masya Allah ya. Memang apa namanya ketika kita hijrah itu ada kalanya kita tuh merasa insecure, ya. Kita merasa ya Allah, apa namanya? Apakah aku pantas gitu ya masuk lingkungan ini gitu ya? Apakah aku layak gitu ya masuk lingkungan ini? Saya pun demikian gitu ya ketika waktu hijrah itu, dan apa namanya ketika hijrah itu pun saya nggak bisa langsung misalnya kayak seperti sekarang ya, jilbab besar gini nggak bisa langsung jilbab besar gini nggak bisa. Jadi saya memang waktu itu perlahan-lahan gitu ya. Jadi alhamdulillahnya orang tua saya paham gitu ya, mau memahami gitu ya, mau mengerti bahwa hijrah itu berproses. Gitu. Nah seperti yang tadi Uni Cici sampaikan, kalau misalnya ada perasaan insecure gitu ya, tanyakan lagi kepada diri kita apakah kita sudah berproses dalam hijrah, dalam artian kita hijrah pelan-pelan gitu ya, jadi tidak bisa langsung blok gitu ya, langsung berubah totally gitu ya, totally langsung hijrah gitu, enggak. Maksudnya kalau saya itu saya nggak bisa seperti itu. Jujur kalau misalnya kayak gitu nanti saya kaget gitu ya. Saya tipe yang menikmati proses. Jadi sebelumnya itu waktu saya hijrah, saya memang pernah merasakan apa yang Uni Cici rasakan gitu ya. Saya merasa insecure gitu ya. Saya merasakan insecure, terus kemudian apa namanya? Saya memang pernah melalui proses-proses yang itu bukan hanya insecure, tapi juga dapat tantangan eksternal gitu ya. Enggak cuma eksternal ya, internal juga gitu ya, tantangan internal maupun eksternal gitu. Jadi kayak misalnya istilahnya kalau sekarang itu kan, kalau dulu belum ada istilah kayak gini ya. Oke nih, saya sudah menjilbabi, sudah menutup aurat, tapi saya belum sepenuhnya menjilbabi hati saya gitu ya. Istilahnya kayak saya belum sepenuhnya memperbaiki akhlak saya. Saya masih merasa akhlak saya itu sangat buruk. Jadi seperti itu. Kayak misalnya apa namanya? Mohon maaf ya. Jadi pada waktu satu titik itu, ketika saya pernah memasuki apa namanya pengajian, gitu ya, komunitas pengajian, terus lantas ada yang apa namanya ada yang melihat misalnya pakaian saya itu tidak syar'i, gitu ya. Terus kemudian melihat saya dari atas sampai bawah, itu saya merasa tidak nyaman. Saya merasa kurang nyaman. Seperti itu, gitu ya. Akhirnya kalau yang kayak gitu kejadiannya, saya memasuki komunitas pengajian yang memang saya merasakan bahwa orang-orang itu tidak memandang apa namanya misalnya harus berpakaian syar'i gitu ya, misalnya harus longgar, lebar gitu ya misalnya pada saat itu gitu. Dan akhirnya sekarang apa namanya alhamdulillah ketika saya memasuki komunitas itu dan saya diterima, itu saya merasa sangat bersyukur gitu ya. Rasa insecure saya itu hilang, alhamdulillah. Jadi apa namanya selain memperbaiki dari sisi internal gitu ya, Uni Cici, kita berdoa kepada Allah terus menerus supaya menghilangkan rasa insecure ini gitu ya. Ya karena kan ketika kita hijrah itu kan godaannya itu kan bermacam-macam gitu, dan malah kalau misalnya
godaannya itu makin besar, maka makin Allah itu akan makin meningkatkan keimanan kita juga gitu. Karena kan Allah itu kan akan memberikan ujian sesuai dengan tingkat keimanan kita gitu. Jadi makanya selain doa gitu ya, kita juga perlu perlu melihat gitu ya, perlu melihat komunitas mana nih yang bisa kita nyaman selama kita belajar gitu. Kalau misalnya Uni Cici nyaman ternyata belajar di MPP gitu ya, alhamdulillah gitu ya, masya Allah. Kalau misalnya mereka mau di MPP ini mau menerima kekurangan segala kekurangan dan kelebihannya Uni Cici gitu ya, masya Allah, alhamdulillah sekali gitu ya. Malah itu suatu bentuk rasa syukur gitu ya, suatu bentuk rasa nikmat dari Allah gitu ya. Karena kan nikmat Allah itu kan bentuknya berbagai macam ya. Dari dengan mendatangkan teman-teman yang baik gitu ya, dengan mendatangkan komunitas komunitas yang bisa kita secara istiqomah insya Allah berbuat baik di dalamnya, jadi seperti itu. Jadi pelan-pelan aja Uni Cici kalau misalnya hijrah itu. Jadi jangan langsung jangan terburu-buru gitu ya, jangan langsung jangan langsung kan, karena kalau misalnya kita udah ada yang saking semangatnya hijrah gitu ya, semuanya mau dilakuin, ada yang seperti itu juga. Tapi pelan-pelan aja gitu ya, jangan semuanya dulu dilakuin. Jadi semua itu bertahap, berproses gitu ya, sebagaimana tadi dakwah Rasulullah ya, ketika mendakwahkan Islam itu juga pelan-pelan ya, maksudnya pelan-pelan dan bertahap. Jadi kan dulu tadi ya perbaikan akhlak dulu ya, memperbaiki akhlak masyarakat Madinah ya pada saat itu, masyarakat Kota Mekah pada saat itu gitu ya, pelan-pelan, akhirnya lama-kelamaan alhamdulillah mereka bisa menerima Islam gitu ya, dengan akhlak yang baik. Jadi seperti itu. Ini Cici. Itu sih beberapa tips dari saya. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Semoga Uni. kita diistimewakan ya Uni ya. Amin. Amin. Insyaallah. Jazakallah khair. Terima kasih Dini. Sama-sama. Cici ini teman SD saya soalnya dulu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah diajak selalu sama Dini selalu disempatkan insyaallah kalau bisa. Terima kasih, jazakallah khair. Sama-sama. Baik Uni Sarah. Saya mau tanya nih, mungkin di grup saya pengajian Prancis mungkin ada yang mau sharing bagaimana sih akhirnya bisa, istilahnya bukan hijrah ya, tapi mungkin bergabung di majelis pengajian Prancis kayak gitu, terus mungkin betah kayak gitu, gimana ya? Mungkin ada yang mau sharing? Siapa yang bisa sharing mungkin? Ada? Boleh. Saya pengen sekali mendengar. Ada siapa di sini? Yang paling lama itu Alfi. Ada Alfi paling lama, Mbak Berta juga lumayan lama, ada Tehlin. Siapa nih yang mau ngasih tahu mungkin perubahannya apa sih gitu dalam pertemanan gitu? Boleh nggak Teh? Saya kan ini di luar kayak banyak. Oh iya, bahkan ini kita bukan cuma Prancis aja yang Uni ya, kita udah sampai ke Macedonia, ke Inggris, ke Irlandia, ke Hong Kong, udah kemana-mana anggota. Maaf ya. Silakan. Mohon maaf nggak bisa buka kamera karena saya lagi di dapur nih, lagi makan pagi ya. Pantes wangi deh tadi, aduh lapar. Masya Allah. Kajiannya tadi rebutan. Silakan Mbak Maryam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman sahabat grup Perancis yang sudah bersedia menjadi teman saya. Juga Teh Dini, Teh Berta, Teh Lin, siapa lagi tuh, banyak tuh semua yang bisa nerima. Saya kan bukan warga Prancis, tapi mereka tuh berbuka tangan ya, menyatukan silaturahminya sebagai Muslim yang ada di Eropa. Nah, saya udah masuk ke grup ini setahun gitu. Jadi saya belajar banyak sekali. Behaviornya teman-teman di sini, ada yang pokoknya seneng, tapi pada dasarnya tuh Prancis tuh unik
karena setelah saya perhatikan orang-orang yang masuk ke grup Prancis ini kebanyakan dari mereka tuh hijrah dari dalam processing from old life to a new life. Dan di sini saya dapatin pada istiqomah, nggak judging to each other, nggak istilahnya, nggak menghakimi untuk satu yang lain, semua dengan sharing kelebihan dan kekurangannya, dan juga ya kita juga ada konflik, nggak ngemungkirin, mungkin karena dari tulisan kita, karena kita kan nggak ketemu, jadi tulisan, sharing mungkin yang kita lepas di grup, dan ada yang bisa nerima, ada yang enggak. Tapi pada dasarnya yang saya ketemuin di grup Prancis ini, mereka tuh saling satu yang bagus dari mereka tuh nggak menghakimi satu sama lain, dan yang kedua mereka tuh menerima dari background yang bagaimanapun, dan yang ketiga mereka tuh istiqomah, nggak merasa ada yang lebih tinggi, mereka tuh merasa semua sama. Disinilah yang saya dapatkan dari grup Prancis ini. Saya pribadi belum pernah berjumpa dengan mereka, tapi dengan silaturahmi, dengan sharing, dengan perkataan tuh saya bisa menilai, oh grup Prancis itu seperti ini ya. Terlepas dari yang saya tidak tahu, mungkin juga dia kadang-kadang mungkin juga merasa, gimana sih Teh Mariam begini begitu. Tapi yang saya lihat secara global, secara menyeluruh itu seperti itu. Satu, mereka tuh baru hijrah, grup orang hijrah. Jadi kayaknya tuh kita tuh sejalan ya, sejalan, satu misinya sama, problemnya sama. Nah, dan yang bagus lagi kita buka di grup ini tanpa ada perasaan against, enggak judging, tidak menghakimi satu sama lain. Saya rasa begitu aja Teh Dini, mungkin ada teman-teman yang mau nambahin, ada yang mau sharing, ada yang mau ngurangin lagi. Itu aja yang saya lihat persatuannya kuat banget di sini. Itu aja. Terima kasih Teh Dini sebagai koordinator, juga teman-teman yang lain kerjasamanya, partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf ke segala kekurangan saya. Semoga ada di grup ini saya bisa belajar lagi untuk jadi orang sabar, untuk jadi ngambil ilmu ke teman-temannya yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbak Mariam. Kita sama-sama di sini ya, Mbak Mariam ya. Karena memang waktu dibentuk grup ini kan juga kita sama-sama ingin istiqomah ya, sama-sama ingin memperbaiki, sama-sama juga tujuannya itu sama, karena sama-sama berada di perantauan tuh nggak mudah menemukan teman gitu kan. Dan saya mengalami sendiri, jadi ya. Dan saya mengalami tadi seperti yang mungkin Cici Firza bilang bahwa masuk ke sebuah grup yang sudah mungkin berhijrah itu tidak mudah gitu, karena kadang-kadang ya, nggak semua, tapi kadang-kadang memang mungkin masih dihakimi, apalagi ya istilahnya mungkin pakaian saya masih pakaian yang biasa saja gitu, karena saya juga ada mungkin tekanan keluarga dan sosial dan sebagainya. Jadi saya perlahan-lahan saya juga memperkenalkan kepada keluarga saya gitu. Jadi alhamdulillah memang di grup pengajian Perancis ini ya, alhamdulillah kita dari segala aspek ya, dari segala sudut, dari segala sisi, ada yang sudah berjilbab, ada yang belum berjilbab, ada yang sudah mungkin bisa menghafal Quran, ada yang baru belajar Iqra, seperti itu. Jadi campur-campur, dan yang saya senang di sini adalah kita semua saling support ya, apapun kelebihan dan kekurangannya kita saling support di sini. Dan memang tadi seperti kata Mbak Mariam itu, saya bersyukur banget karena di sini banyak banget yang memberikan wakaf waktunya, dan itu Masya Allah, itu bukan hal yang mudah, karena saya tahu banget mereka semua sibuk, mereka memiliki pekerjaan, tapi ada yang jadi wakaf untuk mengajarkan Iqra untuk anak-anak, untuk dewasa, dan semuanya. Jadi Masya Allah, alhamdulillah banget, saya merasa banget ini sebuah rezeki yang Allah berikan kepada saya gitu kan, dan juga kepada kita semuanya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita solid ya sampai kapanpun, dan saya berharap banget Majelis Pengajian Prancis ini bisa sampai ke anak, cucu, dan ke generasi berikutnya, mudah-mudahan bisa dipegang semuanya. Baik, iya Teh Eliana juga nih salah satu yang pertama kali mencetuskan untuk mengajarkan Iqra nih. Saya salah satunya adalah muridnya Teh Eliana dulu, karena udah kelamaan mungkin tinggal di Prancis, jadi mengajinya pun udah mulai belepotan waktu itu ya. Dan Teh Eliana ini menanyakan, bisa nggak kita mulai lagi belajar ngaji lagi gitu. Jadi ya saya belajar lagi dari Iqra waktu itu. Benar-benar saya mulai lagi dari Iqra gitu. Sampai akhirnya
Teh Liana ini yang mengajarkan kepada kami ini mengenai tajwid yang sudah saya lupakan gitu kan. Jadi Masya Allah benar-benar, jadi haru. Sekarang langsung aja pertanyaan yang berikutnya mungkin. Silakan, mungkin bila ada yang bertanya lagi, silakan. Masih adakah? Uni Deni, silakan Uni. Baik, mungkin ini pertanyaan kita yang terakhir berarti ya. Mangga Uni. Oke, bentar Teh. Tak setting dulu. Lipstick udah Uni, lipstick? Udah habis makan nih, jadi pudar deh lipstiknya. Silakan Uni Deni. Baik, terima kasih Teh Dini, terima kasih Uni Ustazah dan sahabat-sahabat solehah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Paris. Jadi Teh Dini, saya mungkin lebih ke sharing ya, terutama yang terakhir ini, bagaimana kesannya terhadap pengajian Prancis. Jadi saya ingin sharing seperti ini Teh. Teman-teman solehah lainnya, saya dari pengajian Ar-Raudah Paris. Namun kolaborasi dengan pengajian apapun, ayo gitu. Nah, apalagi saya dengan Teh Dini nih cukup makin hari makin dekat nih. Nah, teman-teman, saya tuh mau berbagi begini. Pengalaman saya di Paris, kalau Ar-Raudah ini udah lama ya, karena didirikan dulu oleh istri diplomat. Nah, alhamdulillah eksis sampai hari ini. Saya adalah salah satu yang sering dianggap sebagai Muslim radikal di Paris. Kenapa? Ketika saya memperjuangkan ulama-ulama kita dari Indonesia untuk bisa diundang di Paris, mohon maaf, grup lain nih yang lawan politik, yang beda politik dengan kita, itu dengan sangat mudah judging terhadap kita. Saya di barisan terdepan yang selalu menjadi korbannya. Kenapa saya katakan demikian? Di Paris kan banyak sekali ya organisasi-organisasi, asosiasi. Jadi saya sangat banyak bersentuhan dengan mereka. Nah, saya berteman dengan non-muslim. Tapi tentu saja teman terbaik kita adalah muslim juga, ya kan? Karena mereka lah yang kita doakan untuk sama-sama ke surga. Nah, dari pengalaman saya ini, sejauh ini untuk di Paris, saya merasa berjuang sendiri. Dengan semakin kuatnya pengajian Prancis, saya berharap, ayo kita bulatkan lagi kekuatan kita untuk menguatkan Islam di Prancis ini, terutama dari muslimah Indonesia yang ada di Prancis, di Eropa, ataupun di dunia. Sehingga ke depannya kita semakin solid, kita semakin tidak terkalahkan, kita semakin bisa menegakkan kembali kejayaan Islam di Eropa. Nah, jadi Teh Dini, akhir-akhir ini semakin banyak buktinya Teh Dini, bahwa, mohon maaf nih, mengulang kaji, pada saat pemilu kemarin, saya itu sampai dituduh perwakilan PKS di Eropa, di Prancis. Saya dituduh mendapatkan beasiswa dari PKS. Tapi mereka tuh lupa, karena sehari-hari saya udah bilang, saya itu dosen, saya itu pegawai negeri, yang mana saya itu tidak boleh memperlihatkan pilihan politik saya di publik gitu. Tapi begitulah hati para non-muslim itu, para pembenci itu gitu, akan mencari berbagai alasan. Nah, demikian sharing saya sedikit Teh Dini, semoga masing-masing kita itu semakin termotivasi. Ayo ikut pengajian apapun namanya, ayo ajak teman-teman muslimah untuk menguatkan kekuatan kita sebagai muslim di luar Indonesia. Demikian Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Deni, semangat Uni Deni. Memang kemarin gara-gara politik nih, kita jadi agak sedikit banyak terpecah belah ya. Tapi memang salah satu kebijakan dari Majelis Pengajian Prancis itu memang, kita udah ada, sampai ada peraturannya ya, Uni Sarah. Jadi yang masuk grup pengajian Prancis itu yang pertama, tidak membicarakan politik, tidak menjudging, kemudian tidak membawa partai-partai agama juga. Jadi kita semua sama di dalam seperti itu. Dan itu bukan hal yang mudah ya Uni, karena kita saling mengingatkan. Dan saya kadang-kadang, aduh, nggak enak hati kalau pada saat harus memutuskan, maaf ya, tidak ada politik seperti itu. Takut sebenarnya, tapi alhamdulillah di grup kami ini alhamdulillah cukup solid ya. Dan mudah-mudahan ya Uni Deni semangat terus Uni. Saya tahu banget bagaimana situasi di Paris Uni. Alhamdulillah saya nggak hidup di Paris.
Jadi mungkin lebih santai, dan alhamdulillah kita didukung oleh para ibu-ibu Dharma Wanita KJRI Konsulat Marseille, yang mereka itu sudah ikut sama kita semenjak mereka ada di Marseille ini, Masya Allah. Saya berterima kasih sekali. Ibu Dara sedang tidak ada pengusaha di Indonesia, tapi ada Ibu Irma juga, ada Ibu Hani juga yang sama-sama juga dari konsulat yang mendukung kita dan selalu rajin ikut pengajian, tadarusan, sampai kajiannya. Ini Masya Allah luar biasa. Baik Uni, sebenarnya pertanyaannya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin karena waktu juga, jadi saya persilakan kepada Uni Sarah. Kedengaran alarm ya? Hari Rabu memang selalu ada alarm di rumah saya. Jadi mungkin saya persilakan kepada Uni Sarah untuk memberikan kesimpulan mengenai tadi jangan salah pilih teman itu bagaimana Uni, dan bagaimana bila kita ingin masuk, mungkin ya Uni, bila kita ingin masuk ke sebuah perkumpulan. Dan pertanyaan saya yang terakhir itu adalah, Uni mungkin bisa ditambahkan sampai sejauh mana sih kita tuh berhak meninggalkan sebenarnya pertemanan itu Uni. Karena biar bagaimanapun rasanya mungkin ada saat dimana kita harus mungkin ya, bukan memutuskan tali silaturahmi, tapi berani meninggalkan mungkin suatu pertemanan. Baik, terima kasih Uni. Baik, terima kasih Teh Diki atas pertanyaannya sekaligus memberikan pertanyaan terakhir ya. Masya Allah. Jujur saya tadi mendengar cerita-ceritanya Kak Mariam, Uni Cici, ya, Uni Deni, itu semuanya saya berinding ya. Karena jadi ingat dulu waktu saya hijrah pun itu memang tidak mudah gitu ya menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan terutama yang paling saya rasakan adalah tantangan internal atau menguasai diri saya sendiri gitu ya, kan menaklukkan hawa nafsu yang berbagai macam gitu ya, itu tidak mudah gitu. Cobaannya tentu besar ya. Nah, terkait dengan pertanyaannya Teh Dini tadi ya, sekaligus penutup juga. Jadi ketika kita memasuki suatu komunitas itu, kita pilih yang memang awalnya ya, kalau untuk misalnya kita baru hijrah gitu ya, yang awalnya kita lihat memang komunitas ini membuat kita nyaman gitu ya, entah itu nyaman dari secara akhlaknya gitu ya, terus kemudian nyaman dari misalnya peraturan dari komunitas tersebut gitu ya, kan pasti ada peraturan ya, baik itu peraturan tertulis atau tidak tertulis ya di komunitas itu gitu. Ya pasti yang membuat kita nyaman dulu deh gitu ya, yang membuat kita nyaman untuk berhijrah dulu gitu, yang dalam proses hijrah kita gitu. Saya pun dulu seperti itu soalnya. Jadi saya memang memilah gitu ya, memilih mana komunitas yang yang bisa saya masuki untuk proses hijrah saya nih ya. Bahkan sampai sekarang ketika saya memasuki komunitas atau organisasi juga saya masih pilih-pilih gitu ya. Saya lihat-lihat dulu nih orang-orangnya kayak gimana gitu ya. Terus kemudian peraturannya seperti apa gitu ya, kegiatannya. Jadi nggak cuma kegiatannya aja, jadi seperti itu kayak gini. Karena memang dalam proses kita berhijrah gitu ya, apalagi kalau misalnya kita memasuki komunitas pengajian, tentu kita sangat ingin orang-orang yang ada di komunitas itu, komunitas pengajian itu juga mendukung proses hijrah yang kita jalani bukan? Ya, pasti seperti itu gitu ya. Karena saya juga seperti itu gitu, kepengen seperti itu. Jadi orang-orang ini juga bisa mendukung saya gitu ya, mendukung proses hijrah yang saya jalani. Jadi seperti itu. Nah itu tadi. Terus kemudian yang pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kalau misalnya kita punya teman gitu ya, tapi dia ini secara akhlak gitu ya, sudah tidak bisa kita tolerir gitu ya, akhlaknya ini, perilakunya gitu ya, atau mungkin kalau habits mungkin tidak juga ya, itu tergantung perilakunya sudah tidak bisa kita tolerir lagi gitu ya, dalam penilaian kita ya, karena kan orang-orang itu kan masing-masing punya toleransi beda-beda gitu ya terkait dengan perilaku seseorang. Jadi seperti itu. Tapi bagi kita orang ini sudah keterlaluan gitu ya, teman kita sudah keterlaluan. Nah kita boleh menjaga jarak
Teh Dini, tapi tidak dalam rangka atau tidak kita niatkan untuk memutus tali silaturahmi. Boleh kok kita menjaga jarak gitu ya. Ini pernah dibahas juga oleh Pak Asep. Pak Asep katanya Kak Berta pernah diundang ya di waktu itu di Rumah Isa. Jadi kata Pak Asep waktu itu, jadi kan ada orang yang bertanya, salah satu peserta bertanya kepada Pak Asep, Pak Asep, kalau misalnya kita kita sudah memaafkan ya, kita sudah memaafkan seseorang yang berperilaku tidak baik ke kita gitu ya misalnya, tapi kita ingin menjaga jarak dari dia gitu ya, agar karena kita sudah merasa kayak, aduh agak trauma nih gitu ya, karena mungkin dia bukan cuma sekali melakukan hal itu ke kita, tapi sudah lebih dari sekali gitu ya, atau lebih dari 3 kali melakukan hal itu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kata Pak Asep ya, karena beliau psikolog ya, seorang psikolog, beliau bilang boleh-boleh aja, itu hak Anda untuk Anda menjaga jarak dari orang yang telah melukai Anda gitu ya. Tapi misalnya kita maafkan dia gitu ya, kita tetap maafkan dia, kita tetap bersikap biasa dengan dia gitu ya, tapi untuk hal-hal tertentu gitu ya, kita tidak bermuamalah atau tidak berhubungan dengan dia gitu ya, untuk hal-hal tertentu gitu. Ya, tapi kita tetap sikap baik, tapi untuk hal-hal tertentu kita tidak berhubungan dengan dia gitu ya. Mungkin agak menjaga jarak gitu ya, mungkin kayak biasanya mungkin kita ada rutinitas, misalnya dalam seminggu itu kita menghubungi dia berapa kali gitu ya, tapi akhirnya kita tidak intenskan. Jadi misalnya seperti itu Teh Dini. Boleh-boleh aja, itu nggak apa-apa. Karena saya pun melakukannya gitu. Saya pun melakukannya ketika misalnya ada seseorang yang, aduh dia udah nggak bisa ditolerir nih perilakunya nih, gitu kan ya. Saya menjaga jarak dari dia. Tapi saya tetap, kalau misalnya saya ketemu, saya tetap menyapa gitu. Ya apa kabarnya? Gitu. Tapi untuk hal-hal tertentu, misalnya ngobrol gitu ya, itu tidak saya intenskan lagi. Jadi saya agak menjauh gitu aja. Jadi menjaga jarak. Tapi itu tidak memutus tali silaturahmi, enggak. Jadi kita tetap gitu ya, kita tetap berhubungan baik dengan dia tanpa kita harus memutus tali silaturahmi dengan dia gitu ya. Jadi nggak apa-apa, it's okay. Teh Dini seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena di Jogja juga sudah berapa menit lagi mau maghrib ya. Di sini maghribnya lebih cepat daripada di Jakarta ya, Jakarta dan sekitarnya. Saya kembalikan lagi kepada Teh Dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat ya dari Unisara. Semoga ya Allah atas segala ilmu yang diberikan tadi, Unisara mendapatkan barokah, menjadikan amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya kembalikan kepada Teh Desi, Uni, mungkin saya minta untuk kita berdoa bersama. Ya, doanya mungkin salah satunya dikhususkan juga untuk anak dari sahabat kita yang sedang mengalami musibah. Semoga saja bisa segera terobati. Kemudian juga saya minta doa khusus juga untuk kakak saya yang hari ini pergi haji karena menjadi petugas kedokteran. Hari ini berangkat untuk 72 hari. Semoga diberi kesehatan juga. Dan tentunya untuk para sahabat-sahabat kita semuanya yang berada di sini, semoga kita diberikan istiqomah, kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Uni. Jadi saya doa ini. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikul Qudus ya Salam ya Muhyi ya Azizul Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Sabur ya Nurul Hadi ya Nurul Hadi ya Nurul Hadi ya Shifa ya Shifa ya Shifa. Allahumma sarif qulubana a'la su'atik ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami dalam ketaatan kepadamu. Wahai Allah yang Maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati-hati kami dalam agamamu. Istiqomahkanlah kami dalam jalan kebaikan. Sembuhkanlah mereka yang sakit, ya Allah. Sehatkanlah mereka, kuatkanlah mereka yang sakit, ya Allah.
Berikanlah kemudahan untuk mereka yang sedang dalam ujian. Berikanlah hidayah ya Allah kepada teman-teman yang menerima Islam di dalam hatinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kami kesabaran dalam menghadapi mereka. Berikanlah kami kekuatan dalam menghadapi hamba-hamba ini, ya Allah. Dalam menghadapi saudara-saudara kami yang non-Muslim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kekuatan kepada mereka yang sedang diberikan amanah. Berikanlah kekuatan kepada mereka, ya Allah. Berikanlah kemudahan dalam segala urusan mereka. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Uni Sarah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya Uni Sarah. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua, dan semoga apa yang tadi disampaikan Uni Sarah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sendiri mohon maaf lahir batin bila tadi selama menjadi moderator mungkin ada kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu bahasa tubuh ataupun tutur kata. Saya kembalikan kepada Teh Desi. Saya mundur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Uni Sarah atas kajian yang pagi ini. Terima kasih Teh Dini dan sahabat-sahabat semua yang sudah hadir. Karena waktu, kita langsung tutup aja kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.